Baik, selamat pagi saudara-saudara. Berikut ini saya akan tampilkan cuplikan video debat saya dengan kelompok Calvinisme. Ya, kita lihat di sini bahwa cuplikan ini membuktikan bahwa doktrin Calvinis adalah doktrin yang tidak alkitabiah dan menafsir ulang kata-kata yang sudah jelas, sudah eksplisit, dan tidak sanggup menjawab mengenai kebenaran posisi bayi sesudah meninggal. Mari kita saksikan videonya. Kita untuk fokus di dalam Roma pasal 5. Ya, Roma pasal 5 ayat 18 dan 19. Ya, Roma pasal 5 ayat 18 dan 19. Di situ dikatakan, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Albert, ya, kata satu pelanggaran untuk semua orang di sini ditujukan kepada semua orang yang seperti apa? Yang benar-benar eksplisit semua orang, atau harus ditafsir implisit lagi? Itu yang pertama. Kemudian demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi yang saya mau tanyakan kepada Pak Albert, kata semua orang di sini, mulai dari satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, dan satu perbuatan kebenaran semua orang memperoleh pembenaran. Nah, kata semua orang di sini, Pak Albert mau tafsir lagi atau eksplisit? Terima kasih. Coba, saya minta tanggapan Pak Albert. Oke, kata semua orang untuk ayat 18 ya, sebab itu sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Semua orang ini bicara semua manusia di dunia, Pak. Tidak ada satu individu pun yang terlewatkan di sana. Tapi kalau dikatakan selanjutnya bahwa oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup, ini tidak mencakup orang-orang non-pilihan atau orang-orang yang tidak percaya. Yang dibenarkan di sini adalah semua orang maksudnya semua orang yang percaya kepada Kristus. Dia menjadi objek pembenaran oleh Kristus. Begitu, Pak? Baik. Jadi ini Pak Albert klasifikasi sendiri. Ya, tapi ayat Alkitab ini kan jelas. Nah, kalau dibagi, apa landasan membaginya? Apakah Pak Albert sudah mengeksegesis kata per kata di sini, ataukah ini hanya sebuah asumsi? Coba Pak Albert jelaskan. Apakah sudah mengeksegesis sehingga bisa mengatakan? Oke. Saya tentu punya dasar, Pak. Saya tidak ngomong sembarangan di sini. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa salah satu prinsip dalam hermeneutik adalah kita tidak boleh memahami sebuah teks itu di luar konteks yang ada. Nah, sekarang kita lagi membahas Roma pasal 5. Kata semua orang muncul di sana. Ya, apa maksud semua orang di sana? Apa maksudnya bahwa oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Maksudnya apa? Kita melihat ayat sebelumnya, Pak, yaitu ayat yang pertama. Roma 5 ayat yang pertama. Di sana dikatakan bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi syarat pembenaran yang diajarkan di dalam konteks Roma pasal 5 ini yaitu adalah kita dibenarkan karena kita iman, kita beriman kepada Kristus. Kalau kita tidak beriman kepada Kristus, maka jangan pernah bermimpi kita dibenarkan oleh Kristus. Tidak ada. Orang yang dibenarkan adalah orang yang beriman kepada Kristus. Lalu Roma, silakan. Jadi sebenarnya ini kan sudah melangkah sangat jauh. Roma 5 ayat 1 sampai ayat 11 itu part tersendiri, bagian tersendiri. Karena ayat 89 itu berbicara tentang konteks orang yang sudah dibenarkan. Nah, sedangkan ayat 12 sampai ayat yang ke-19 ya, itu berbicara tentang posisi manusia, keberdosaan manusia karena Adam. Ya.
Ayat 12 katakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh satu orang itu juga maut, demikian maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Kemudian ayat yang ke-14 seterusnya bicara tentang bagaimana hubungan Kristus, ya, hubungan Kristus dengan hubungan Adam dengan Kristus dalam relasinya dengan semua manusia. Jadi kalau ditafsir terpisah begitu, itu yang disebut dengan eisegesis. Nah, pertanyaan saya, menurut Pak Albert, bayi mati hari ini kemana? Oke, saya kira untuk persoalan bayi mati hari ini kemana itu sudah di luar topik pembahasan, Pak. Kita tidak sedang membicarakan tentang hal itu, tentang keselamatan Ya, orang. karena konteks pembenaran ini berhubungan dengan posisi bayi. Bukan. Saya kira itu bukan bicara tentang limited atonement itu. Itu pembahasan yang lain, kematian. Saya mau jawab lagi tadi, Bapak katakan tadi ya. Bapak mengatakan saya lagi-lagi di sini saya melakukan Saya, Kan saya jawab dulu, Pak. Oh ya, oke. Saya mau lagi bertanya mengenai poin bayi. Oh, iya. Saya tidak menerima itu karena itu di luar konteks pembahasan kita. Oke, kalau Pak Albert mengatakan itu di luar konteks, disitulah kelemahan dari limited atonement. Ya, penebusan Yesus Kristus itu melingkupi, ya, pendamaian untuk semua manusia. Janji tentang penebusan itu diberikan kepada Adam, dan di dalam Adam ada semua manusia. Di dalam Adam ada semua manusia. Jadi ketika Pak Albert mengatakan bahwa terbatas hanya sebagian manusia, pertanyaannya, pada waktu janji itu diberikan kepada Adam. Berarti di dalam Adam ada manusia yang ditebus dan ada manusia yang tidak ditebus. Apakah janji yang Tuhan berikan kepada Adam itu hanya sebagian janji? Tidak. Sebagian janji itu menurut Calvinis. Janji mengenai penebusan itu diberikan kepada semua manusia. Itu sebabnya posisi Alkitabiah, posisi orang Kristen fundamental jelas. Bayi mati pasti masuk surga. Bukan masuk surganya bukan karena bayi itu suci, tidak. Tetapi karena penebusan Yesus Kristus telah mendamaikan posisi keberdosaan manusia karena Adam. Telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Makanya ketika Calvinis menafsir Roma 5 ayat 18, jadi kacau tafsiran. Semua yang pertama bicara semua orang, semua yang kedua bicara hanya untuk orang pilihan. Jadi kacau. Ya, kata semua orang itu selalu ditafsir dengan definisi Calvinis. Ini yang namanya eisegesis, bukan exegesis. Didefinisikan ulang lagi kata ini. Tidak pernah memahami ayat ini secara eksplisit. Padahal ini bagiannya eksplisit, kata yang sama, kalimat yang sama. Ya, ini kalimat perbandingan. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh kehukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Kami jelas mengenai posisi ini. Oke, sudah Pak? Nah, kami jelas. Ya, sedangkan Calvinis tidak jelas. Kamu